Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Dan many thanks sudah kembali menonton video-video Rosa Bola terbaru. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Baru saja video kemarin mengulas tentang mengapa banyak sekali pemain AC Milan cedera. Jumlahnya bukannya berkurang, malah jadi bertambah guys. Yang terbaru, sang kiper andalan Mike Maignan harus ikutan istirahat setelah menjalani operasi di pergelangan tangan kirinya. Cederanya Mike Maignan praktis menyisakan tempat hanya untuk Cipriano Tatarusanu. Hal ini karena kiper ketiga Alessandro Belisari lebih dulu cedera. Sementara si Andreas Jungdahl masih dianggap hijau. Maka manajemen AC Milan pun lalu menyiapkan skenario dadakan dengan mengontrak pemain ini. Statusnya yang free agent memungkinkan Milan untuk mengontrak pemain di luar jendela transfer. Lalu siapakah pemain ini? Bagaimanakah awal karirnya? Dan masih layakkah doi memperkuat AC Milan? Ini dia profilnya hanya di profil pemain ala Rosa Bola. Antonio Mirante akhirnya dikontrak AC Milan sebagai solusi jangka pendek untuk menggantikan sementara Mike Maignan. Pemain berusia 38 tahun ini dikontrak hingga akhir musim nanti. Doi memang diplot untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Maignan yang harus beristirahat selama 10 minggu. Cederanya Maignan pertama kali terjadi saat menepis bola eksekusi penalti Mohamed Salah dalam kekalahan 2-3 dari Liverpool di Liga Champions. Tentu akan sangat riskan jika Milan hanya mengandalkan satu orang kiper selama 10 minggu. Kalau si Tatarusanu cedera, siapa lalu yang akan menggantikan? Nggak mungkin kan mengharapkan Coach Dida turun gunung lagi? Jesus Christ, are you serious? Yeah, I'm fucking serious. Kebetulan si Antonio ini sedang nganggur guys, karena doi tidak masuk dalam skuad AS Roma asuhan Jose Mourinho. Walaupun terbuang dari AS Roma, Antonio sejatinya tampil tidak terlalu buruk. Musim lalu, doi dipercaya untuk tampil pada 13 pertandingan Liga Italia, termasuk dengan catatan 4 clean sheet. Sepanjang karirnya, doi merupakan kiper berpengalaman yang telah malang melintang di beberapa klub Serie A. Secara total, ia telah bermain dalam 444 pertandingan dengan 368 diantaranya di Serie A. Doi juga mampu mencatatkan 135 kali clean sheet. Catatan inilah yang membuat manajemen Milan tertarik untuk merekrut pemain bertinggi 193 cm ini. Kalau kita flashback ke awal karirnya, pemain yang lahir pada 8 Juli 1983 ini mengawali karirnya di klub Juventus. Ia sempat beberapa kali tampil menjadi pelapis dari Gianluigi Buffon. Untuk meningkatkan jam terbangnya, ia lalu dipinjamkan ke Crotone pada tahun 2004 dan ke Siena 1 tahun berikutnya. Ia lalu bergabung kembali ke Juventus saat timnya harus terdegradasi ke Serie B tahun 2006 akibat skandal pengaturan skor. Ia kembali menjadi pelapis dari Buffon dan menjadi bagian dari skuad Juventus saat menjuarai Serie B. Namun setelah kembali ke Serie A, Juve lalu meminjamkan Antonio ke klub Sampdoria di musim 2007-2008. Karena puas akan penampilannya, ia lalu dikontrak permanen oleh Sampdoria selama 1 tahun. Pada 19 Juli 2009, Sampdoria lalu meminjamkan doi ke klub AC Parma selama setahun. Di klub inilah, doi mulai dikenal sebagai kiper tangguh Serie A. Ia bertahan selama 6 musim di klub ini dan tampil sebanyak 204 kali pertandingan.
Masa kontraknya di Parma berakhir seiring bangkrutnya klub ini di bulan Juni 2015. Kemudian, pada 3 Juli 2015, Doi lalu bergabung ke Bologna sebagai free player. Di klub ini, ia lalu menjadi kiper utama dan tampil dalam 87 kali pertandingan. Pada 19 Juli 2016, ia lalu mendapatkan kontrak selama 3 tahun. Di awal musim 2016-2017, ia lalu didiagnosis mengalami masalah jantung dan harus segera mendapatkan penanganan medis. Setelah absen selama 2,5 bulan, ia pun lalu diperkenankan tampil dan lalu menjadi kapten tim Bologna di musim 2017-2018. Pada 22 Juni 2018, Antonio akhirnya dikontrak klub ibu kota AS Roma dengan durasi 3 tahun. Doi mampu mencatatkan penampilan sebanyak 29 kali walau bukan merupakan kiper utama AS Roma. Oh ya, di klub ini Doi mengenakan nomor punggung 83, sama dengan nomor punggungnya di Milan. Di timnas Italia, Antonio merupakan bagian dari skuad timnas Italia U21 yang tampil di ajang Piala Eropa U21 tahun 2006. Pada 8 Agustus 2010, Antonio mendapatkan panggilan timnas senior pertamanya di masa kepelatihan Cesare Prandelli. Walau tak masuk skuad Italia di ajang Piala Dunia 2014, nama Antonio menjadi 2 nama yang didaftarkan ke FIFA sebagai player standby list. Di masa kepelatihan Antonio Conte, ia juga sempat dipanggil sebagai bagian dari skuad yang dipersiapkan di ajang Piala Eropa 2016. Pada Mei 2019, ia pun mendapatkan panggilan dari pelatih Roberto Mancini di ajang kualifikasi Piala Eropa saat Italia berhadapan dengan Yunani dan Bosnia. Antonio Mirante sebenarnya merupakan kiper berkualitas, guys. Selain beberapa kali dipanggil di timnas Italia, Doi menjadi kiper peringkat 13 yang mampu menyelamatkan penalti terbanyak di Serie A. Sepanjang karirnya, Doi mampu melakukan penyelamatan penalti sebanyak 11 kali. Antonio memiliki kelebihan dalam penyelamatan bola-bola udara dan kemampuan memotong crossing. Sweeper, keeper, dan tidak terlalu bagus dalam hal kecepatan memotong bola. Doi pun oleh beberapa media dianggap terlalu kalem untuk ukuran seorang kiper. Ia bukanlah tipikal kiper yang doyan teriak-teriak apalagi misuh, guys. Walaupun bersifat dadakan, pilihan mengontrak Antonio patut diapresiasi juga. Doi merupakan kiper pengalaman yang sudah kenyang asam garam di Serie A dan Liga Champions. Bisa dikatakan, Doi merupakan pilihan paling realistis yang dimiliki Milan saat ini. Memang ada nama Andreas Jungdahl, tetapi Doi mungkin patut dicoba dulu di Coppa Italia. Oh iya, soal adaptasi, aku yakin Doi nggak akan mengalami masalah ya, apalagi mantan rekannya yakni Romagnoli dan Florenzi kini juga sudah gabung ke AC Milan. Mungkin sisi kebugaran fisik yang perlu ditingkatkan, mengingat Doi relatif lama tidak turun ke lapangan.
Baiklah guys, demikian tadi ulasan singkatku tentang sosok pemain ini ya. Semoga Doi bisa segera tune in dengan skuad AC Milan saat ini. Apapun pilihan manajemen Milan, patut juga kita apresiasi kan, karena memang ada unsur apes di balik badai cedera yang terjadi di AC Milan. Semoga badai cedera ini tidak mempengaruhi performa Milan dan mereka tetap bisa konsisten meraih 3 poin. Oh ya, untuk video besok jangan lupa saksikan prediksi pertandingan AC Milan versus Verona ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita dari Rosa Bola. Jika kalian punya info lain soal kiper ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya hanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya, serta juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye-bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.